Saya Taufan Agustian. Saya berprofesi sebagai dokumentaris, tergabung di Asosiasi Dokumentaris Nusantara Korda Malang Raya, dan sehari-hari saya mengurus yayasan yang bergerak di bidang sinematografi, yakni Yayasan Katulistiwa Sinema Nusantara. Kalau di Sindok tahun ini sebagai Ya, dari tahun ke tahun senang sekali karena saya selalu dipercaya untuk membantu menjadi mentor begitu, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman seputar film dokumenter. Dan sama di tahun ini saya bertindak sebagai mentor lagi. Udah tahun ke-6. tahun ke-6 jadi mentor di Sinema. Iya, memang kalau bicara Sindok sebagai sebuah inisiasi program ya teman-teman di MAFI, di KINA, saya salut melihat ini jadi satu yang konsisten gitu, artinya sampai tahun ke-6. Nah, terlepas dari program tahunan, melihat antusiasme baik dari panitia maupun peserta cukup baik. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin ini ada pengaruh juga karena pandemi ya. Di mana para pelajar ini juga secara ada kebiasaan baru, mereka biasa belajar di rumah, sehingga ketika didokumenter kan sulit sekali ya ketika kita harus berdiskusi secara daring, apalagi tidak mungkin syuting secara virtual kalau dokumenter. Nah, ini kita seperti membangun antusiasme baru gitu, semangat baru gitu. Itu sih. Memang pada saat pandemi nyaris semua kegiatan syuting itu kan terhenti, tidak hanya di lingkungan pelajar dan mahasiswa, tapi di lingkungan profesional juga aktivitasnya juga banyak terhambat gitu. Nah, otomatis juga untuk Sindok ini, karena sekarang kita sudah ada di situasi menuju new normal begitu, yang situasi pandeminya sudah mulai agak reda, jadi kita juga tetap menerapkan prokes kan, sehingga mereka tetap bisa melakukan syuting, dan treatmentnya paling kita membatasi akses mereka ke banyak ruang ya. Jadi misalkan syutingnya di satu desa ya di desa itu saja, misalkan di satu lingkungan ya di lingkungan itu saja. Mungkin itu treatment yang bisa dilakukan di tengah situasi pandemi gitu. Selain memang kalau di tahapan pelatihan seperti ini kita tidak banyak menggunakan scene yang menggunakan banyak lokasi begitu. Ketika kita melihat hasil preview ya saya cukup senang ya, karena memang dalam proses edukasi semacam ini kita tidak bisa semata-mata melihat hasilnya juga, tapi bagaimana proses itu dijalankan dari tahap ke tahapan berikutnya, misalkan mulai dari ide, kemudian bagaimana mereka menuangkan ide itu ke dalam bentuk treatment sampai ke dalam skrip, kemudian bagaimana mereka mengelola data riset, melakukan riset. Ini menurut saya proses yang jauh lebih penting ketika teman-teman mengenal dokumenter. Nah, memang serunya di dokumenter, di Sindok terutama kan tidak hanya berhenti di kelas secara teori dokumenter saja, tapi aplikasi di lapangan juga dilakukan. Dan itu waktunya cukup singkat ya untuk belajar secara teknis dan secara gagasan sekaligus. Tapi Sindok ya cukup berhasil lah melakukan itu. Bicara dokumenter hari ini itu kan tidak serumit kita bikin dokumenter di era terdahulu gitu. Dokumenter menjadi satu bentuk medium berekspresi baru buat anak muda. Di antara banyak pilihan yang jauh lebih instan gitu. Misalkan di platform media sosial banyak sekali mereka bisa mengekspresikan apapun. Tapi dokumenter ini menjadi satu medium alternatif cara bertutur,
cara berekspresi tentang apa yang terjadi di luar lingkungan mereka. Harapannya mereka bisa memilih dokumenter untuk setelah mempelajari bentuknya, bagaimana proses membuatnya. Setelah mereka kenal itu, mereka bisa bikin sesuatu yang lebih bernilai daripada video joget 15 detikan gitu. Perkenalkan, nama saya Salwa Azara, biasa dipanggil Salwa. Saya berasal dari SMKN 3 Batu, saya berperan sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Irasyatul Maulidia, biasanya dipanggil Lydia. Saya di sini sebagai sutradara. Kesan saya, karena ini baru pertama kali, saya seneng banget sih pertama kali diajak sama sekolahan atau terpilih gitu kan, seneng banget gitu kan ya. Terus lebih banyak pengalaman juga, terus banyak belajar juga. Mungkin nambah pengalaman, soalnya kan kita juga mungkin dari sekolah itu terbatas alat, jadi di sini kita bisa belajar alat-alat baru. Hal baru yang saya dapetin dari Sindok yaitu tambah banyak teman, terus banyak pengalaman. Saya juga jadi makin bertambah ilmunya gitu. Belajar hal-hal baru yang tadi, karena kan kita di sekolah itu kayak alat-alatnya ya cuma itu aja. Mungkin dari sini kita bisa belajar yang baru-baru. Kendalanya banyak sih, karena kan kita masih kelas 10, terus tuh masih kayak belajar gitu, jadi kita belum tahu apa-apa gitu. Sedangkan kita udah disuruh gini, jadi ya mungkin ini sambil belajar gitu. Kendalanya kan kemarin kita itu di teknik, soalnya awalnya kan kita sebenarnya kita udah pernah pakai clip on, cuman kemarin clip onnya itu beda, jadi kita itu kesalahan di teknis, jadi mengulang tek. Hal menariknya ya banyak temen, terus juga banyak kenalan ya, terus makin akrab sama orang-orang, terus belajar sama orang-orang yang berpengalaman gitu. Mungkin pengalaman syuting malam, soalnya kita juga susah buat keluar malam, jadi kita bisa nambah aja, gak ada pengalaman. Oke, perkenalkan, nama saya Niken Dewi Skarsari. Di Malang Sino Dokumenter sendiri, saya sebagai programmer non-kompetisi. Malang Sino Dokumenter sendiri kita adakan di Mavi Fest lagi menuju ke tahun ke-6 ini sebagai wadah untuk anak-anak khususnya di daerah Malang sendiri mengajarkan sebagai dokumenter. Dari tahun ke tahun sampai tahun ini pemateri masih sama, yaitu Mas Taufan, dan pesertanya sendiri ada dari 2 sekolah dan 2 kelompok, masing-masingnya dari SMK 2 Singosari dan SMK 3 Batu. Jadi tema tahun ini adalah tema perjuangan, yang dimana anak-anak mengangkat kisah dari sekitarnya itu terkait tentang perjuangan. Dan apa bedanya lagi, yaitu di tahun ini kita mulai mengadakan preview. Jadi setelah masuk film yang dibuat anak-anak nggak langsung jadi kita putarkan, tapi kita previewkan lagi bersama pemateri. Tujuannya kita lebih memantapkan lagi hasil dari yang diproduksi oleh anak-anak. Jadi adanya revisi sebagai pemantapan hasil dari dokumenternya sendiri. Kalau antusias, bisa dibilang antusias sekali ya. Bahkan sekarang 2 sekolah itu sekarang telah menjadi bestie. Jadi ketika kita adanya waktu molor, jadi 2 sekolah ini tidak serta-merta dia saling diem-dieman hanya berbicara dengan temannya masing-masing, tapi 2 kelompok ini bisa lebih akrab. Jadi kita tinggal pun mereka sudah menjadi lebih dekat gitu loh antar kelompoknya. Jadi harapan saya untuk anak-anak yang sudah mengikuti Malang Sino Dokumenter ini lebih banyak lagi para pelajar-pelajar, para kru muda yang bisa memproduksi tidak hanya fiksi tapi juga dokumenter. Jadi adanya film dokumenter ini nggak hanya di para orang-orang yang sudah mahir, tapi para pelajar ini juga bisa lebih mengeksplor potensi mereka di film dokumenter.